Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Akidah Islam yang beranggotakan Zafira Desi Wiratna, Talita Risma Ratri, Aprilia Kusumaningrum, Windani Ayu Larasati Setianingrum, dan Muhammad Fajar. Di sini kami akan membahas materi mengenai meyakini hari akhir. Yuk mari sama-sama kita lihat pembahasannya. Pengertian hari akhir. Secara bahasa atau etimologi, hari akhir disebut juga sebagai hari penghabisan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, hari akhir disebut juga sebagai hari di mana alam semesta serta seisinya hancur tanpa terkecuali. Hari akhir juga telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai suatu hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang terdapat pada alam semesta. Dan hari dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal serta mendapatkan peradilan atas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka peroleh selama hidupnya. Proses hari akhir. Proses hari akhir sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan, di mana seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr atau hari perkumpulan, di mana seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab, perhitungan amal perbuatan manusia di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, penimbangan amal perbuatan manusia. Yang kelima, Yaumul Sirat atau hari melewati jembatan, di mana sebelum manusia masuk neraka atau surga melewati jembatan Siratal Mustaqim. Yang keenam, Syafaat atau pertolongan bagi umat manusia yang beramal baik. Yang ketujuh, Yaumul Jazal atau hari pembalasan antara surga dan neraka, di mana tempat terakhir manusia, surga untuk manusia yang beramal baik dan neraka untuk manusia yang beramal buruk. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, yang mana Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufiqa fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Surah Yasin ayat 51. Pada masa ini, umat manusia datang secara berkelompok, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah An-Naba ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Rasulullah SAW juga bersabda, ada 12 kelompok umatku akan dihalau ke padang mahsyar, yaitu 1. Keadaan tanpa tangan dan kaki. Itulah orang yang ketika di dunia suka mengganggu tetangganya. 2. Keadaan berupa babi hutan. Itulah mereka orang yang menyepelekan, malas dan lalai dalam sholat. 3. Keadaan berupa keledai. Perutnya membesar seperti gunung dan di dalamnya penuh ular dan kalajengking. Itulah orang yang enggan membayar zakat. 4. Keadaan darah mancur keluar dari mulut. Itulah mereka yang berdusta dalam jual beli. 5. Keadaan berbau busuk lebih dari bangkai. Ialah orang yang bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi karena takut dilihat orang lain. 6. Keadaan mereka terputus. Mereka adalah orang yang menjadi saksi palsu. 7. Keadaan tanpa mempunyai lidah dan mulut. Ialah mereka keluar nanah serta darah. 8. Keadaan terbalik serta farajnya mengeluarkan nanah mengalir seperti air. Ialah orang yang berbuat zina dan mati sebelum taubat. 9. Keadaan wajah hitam gelap, bermata biru serta perutnya dipenuhi api. Itulah mereka yang makan harta anak yatim dengan zalim. 10. Keadaan tubuh mereka penuh dengan sopak dan kusta. Itulah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
11. Keadaan buta, gigi panjang seperti tanduk lembu jantan, bibir melebar sampai ke dada dan lidah mereka terjulur memanjang sampai ke perut. Perutnya mengelebeh hingga ke paha dan keluar beraneka kotoran. Itulah orang yang meminum arak. 12. Keadaan wajah bersinar-sinar laksana bulan purnama, melalui syirat seperti kilat. Ialah orang yang beramal soleh dan berbuat baik. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan dari seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika ia masih hidup di dunia, baik untuk amalan yang baik maupun amalan buruknya. Seperti firman Allah pada Quran Surah Shad ayat 53 yang berbunyi, Haza ma tu'aduna liyaumil hisab, yang artinya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Yaumul Din merupakan istilah lain di dalam Al-Quran untuk menyatakan hari akhir, yang berarti hari pembalasan agama, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Malik Yaumiddin, yang berarti pemilik hari pembalasan. Yaumul Fat merupakan salah satu istilah lain di dalam Al-Quran untuk menyatakan hari akhir. Diambil dari nama surat di Al-Quran yang bernama Al-Fat, yang berarti hari kemenangan. Hal ini disebut karena sebelum kiamat akan terjadi peperangan. Peperangan tersebut antara kaum Nasrani dengan Muslimin. Allah SWT mengatakan bahwa Muslimin dijamin kemenangan karena dibantu atas karunia-Nya. Hal ini telah disebutkan di dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yundarun, yang artinya, katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Yang selanjutnya adalah Yaumul Talaq atau Yaum Al-Talaq, yaitu hari pertemuan manusia dengan sesamanya. Diriwayatkan dari Imam Shadiq bahwa maksud dari Yaum Al-Talaq yaitu hari pertemuan penduduk langit dan bumi. Allah berfirman dalam Quran Surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajatil dzul arsh yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yaumat talaq. Shadaqallahul azim, yang artinya, Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Yaumul Jama' atau Yaumul Jami'. Yaumul Jama' atau disebut juga Yaumul Jami' adalah hari berkumpulnya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman untuk ditanyakan seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaikal Qur'anan Arabiyyan latunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis samir. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberikan peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai meyakini hari akhir. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.